Shalom, selamat pagi sobat pendengar. Kembali lagi berjumpa dalam Renungan Suara Marturia edisi Sabtu 23 Mei 2026. Pada hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat 28. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi, hari, dan hari baru yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Engkau percayakan pada kami. Pada hari ini kami mau membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu, kirimlah Roh Kudus-Mu untuk dapat menuntun kami, supaya kami dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu, serta menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita membaca Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28. Di bawah judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu kisah yang cukup mengejutkan dalam Injil, karena kita melihat sisi lain daripada Yesus. Sosok Yesus biasanya ditampilkan sebagai sosok yang berbelas kasih. Tetapi pada kesempatan ini, dia seakan memilih untuk diam. Bahkan perkataan Yesus terhadap perempuan tersebut terdengar cukup keras. Jadi ada seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus dan meminta pertolongan supaya anaknya lepas dari penderitaan yang tengah dialami. Dia datang dengan hati yang hancur. Sebagai seorang ibu, dia tidak meminta kekayaan atau mujizat untuk dirinya sendiri. Dia datang hanya demi anaknya dipulihkan. Tetapi yang pertama dia terima adalah keheningan, karena Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bayangkan betapa sakitnya itu. Sudah datang dengan air mata, dengan harapan, tetapi tidak dikasih jawaban. Dan seringkali pengalaman kita juga demikian. Kita berdoa tapi Tuhan terkesan diam. Dan kita ragu apakah Tuhan benar-benar mendengar. Tetapi dalam firman hari ini, diamnya Yesus bukan berarti penolakan. Diamnya Yesus justru menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam, yakni kualitas iman dari perempuan itu. Karena iman yang sejati tidak berhenti hanya karena Tuhan belum menjawab. Perempuan ini, dia tidak pergi. Dia memilih untuk tetap mendekat pada Yesus. Bahkan ketika murid-murid yang lain merasa terganggu olehnya, perempuan ini tetap bertahan. Jadi penderitaan telah membuatnya mengenali kepada siapa ia harus datang. Dia tahu harus berserah diri kepada Yesus. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita sampai pada titik tidak berdaya, supaya kita juga berhenti untuk bersandar kepada diri sendiri
dan milih untuk bersandar kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kalau dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jadi karena perempuan ini adalah perempuan asing, dan orang Yahudi zaman itu memandang Kanaan sebagai orang yang tidak layak menerima bagian dari janji Allah. Tetapi pada bagian ini Injil lagi-lagi mengejutkan kita karena kasih Tuhan ternyata melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Perempuan ini tahu dirinya bukan siapa-siapa. Dia tidak datang dengan membawa statusnya. Dia tidak bilang bahwa dirinya itu sosok yang layak atau pantas ditolong. Dia datang dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Bukankah ini menarik? Karena seringkali penghalang terbesar untuk mengalami kasih karunia Tuhan itu sebenarnya bukan dosa kita, tetapi karena kita merasa diri kita layak untuk menerima hal tersebut. Orang yang merasa dirinya paling rohani seringkali lebih sulit untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tetapi perempuan ini yang notabene-nya dipandang tidak layak secara rohani, dia datang tanpa topeng di hadapan Tuhan. Dan Yesus berkata soal roti dan anjing, perempuan itu memberikan respon dengan kalimat yang luar biasa. Benar Tuhan, tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi perempuan ini tidak putus asa, tetapi dia memilih jawaban yang tepat berdasarkan imannya. Dia percaya kalau remah-remah yang berasal dari Tuhan cukup untuk memulihkan hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita merasa bahwa kita selalu membutuhkan lebih kuat, lebih kaya, lebih hebat. Tetapi perempuan ini mengerti satu hal, bahwa satu sentuhan kecil saja dari Tuhan lebih dari cukup bagi kita daripada seluruh kekuatan yang ada di dunia. Dan Yesus juga berkata kepada perempuan tersebut, "Hai ibu, besar imanmu." Yesus, kalau kita ingat dalam Injil, dia tidak pernah memuji iman seseorang dengan kata besar. Tetapi kepada perempuan asing ini, orang Kanaan yang bukan bagian dari orang Israel, Yesus justru berkata demikian. Kenapa? Karena iman yang besar bukan soal mengetahui lebih banyak tentang Tuhan, tetapi bagaimana dia percaya bahkan ketika keadaan tidak mendukung. Dia tetap menyerah diri kepada Tuhan bahkan ketika jawabannya belum jelas terlihat. Mungkin hari ini ada di antara kita yang berada atau merasa di posisi yang sama dengan perempuan Kanaan. Kita berdoa lama tetapi keadaan tak kunjung berubah, kesembuhan tidak datang, pertolongan Tuhan yang kita nantikan, tetapi kita belum menemukan jalan keluar hingga titik ini. Firman ini mengingatkan kita bahwa jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan hanya karena kita ingin Dia menjawab secepat yang kita inginkan. Kadang Tuhan diam bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia membentuk iman kita supaya lebih besar, supaya lebih dalam daripada sekedar kita menerima mujizat sesaat. Dan ketika waktunya tiba, kita akan mengerti bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sentuhan kecilnya dapat memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang iman perempuan Kanaan yang tidak menyerah meskipun mengalami penolakan dan menghadapi keheningan. Ajarlah kami untuk memiliki iman seperti perempuan itu. Ketika doa kami belum terjawab, kuatkanlah kami supaya kami percaya kepadamu. Pulihkanlah orang-orang yang terluka, menguatkan mereka yang lemah, dan menghibur mereka yang menangis dalam diam ketika menanggung berbagai penderitaan. Biarkan kami percaya bahwa bahkan remah-remah kasih-Mu
sudah cukup untuk memulihkan hidup kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah mendengarkan Suara Marturia hari ini. Kiranya firman Tuhan meneguhkan langkah hidup saudara sepanjang hari. Tetap berjalan bersama Tuhan karena kasih-Nya tidak pernah terlambat dan pertolongannya tidak pernah gagal. Shalom, Tuhan memberkati kita.